Baik pemirsa, kembali bersama saya Seteji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasannya terkait dengan angka kemiskinan ya, Bu Nago. Tadi disebutkan bahwa Provinsi Lampung dengan anggaran APBD yang cukup mungkin bisa terbatas ya Bu Nago, ada 6 triliun ya dibandingkan dengan Sumatera Selatan ya, yang mungkin anggarannya cukup besar tadi 10 triliun bahkan bisa lebih, dan ternyata kita bisa mengoptimalkan ya untuk menekan angka kemiskinan. Apakah ini bisa dioptimalkan lebih besar lagi pun, atau kita harus menambah anggaran APBD, atau dengan anggaran yang 6 triliun itu masih bisa menekannya kembali? Menambah anggaran pendapatan belanja daerah itu tidak semudah membalik telapak tangan ya, itu butuh usaha yang sangat keras. Maka yang perlu diperhatikan itu adalah sebenarnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan menetapkan prioritas pembangunan. Ya, Lampung Pos menilai pemerintah Provinsi Lampung yang tetap kekeh ya menjadikan sektor pertanian itu sebagai prioritas utama pembangunan daerah, itu merupakan langkah yang sudah sangat tepat. Karena memang ya banyak orang di Provinsi Lampung yang terlibat di sektor pertanian. Otomatis kalau pemerintah itu memiliki concern yang luar biasa terhadap sektor ini, tentu akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah bukan angkanya, tetapi seberapa besar kesejahteraan itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Karena sebenarnya persoalan kemiskinan ini sebenarnya persoalan perspektif saja sebenarnya ya. Bahkan ada orang yang mengatakan cara Indonesia menghitung garis kemiskinan itu sudah ketinggalan zaman loh sebenarnya. Iya, kita ini sudah menjadi negara top middle income, artinya negara dengan pendapatan per kapita level menengah ke atas. Kita bukan lagi negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah. Sementara cara menghitung garis kemiskinan di Indonesia itu masih 1,2 juta per bulan. Itu sebenarnya tolak ukur untuk mengukur garis kemiskinan berdasarkan kategori negara miskin. Sementara Indonesia ini bukan lagi masuk kategori negara miskin. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti saran Bank Dunia untuk merubah cara menetapkan garis kemiskinan dari 12.000 per hari per kapita ya menjadi 20.000 atau bahkan sampai 30.000, ya memang yang akan terjadi adalah peningkatan jumlah masyarakat yang tergolong masuk kategori miskin, ya kan? Banyak lagi artinya. Lebih banyak lagi. Tetapi yang paling penting adalah bukan angkanya, tetapi sebenarnya bagaimana masyarakat kita itu apakah memang benar-benar sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari ya. Karena memang garis kemiskinan ini kan ditentukan berdasarkan kebutuhan, needs, basic needs ya, makan, sandang, pangan, pakaian. Kebutuhan primer ya, Bunda? Kebutuhan primer. Nah ini yang menjadi pokok perhatian ya. Makanya yang kita apresiasi pemerintah daerah ya, Provinsi Lampung, kabupaten kota yang memang leading sektornya pertanian, mereka itu fokus bergerak di sektor pertanian. Tapi memang untuk melonjakkan lagi menekan lagi angka kemiskinan di Provinsi Lampung, tentu kita juga tidak hanya mengandalkan sektor pertanian ya. Kita perlu mengembangkan sektor-sektor lainnya. Ya, makin banyak kantongnya istilahnya itu ya, tentu saja peluang kita akan semakin besar. Misalnya ya pariwisata, ya kan, ekonomi kreatif misalnya. Ini yang perlu mungkin kita pikirkanlah ke depan bagaimana kemiskinan di Provinsi Lampung itu bisa jauh ditekan lagi. Kalau bisa ya kita bukan urutan keempat dari atas, tapi urutan 1 dari bawah. Iya. Artinya semakin persentasenya semakin kecil Bunda, dan jumlah penduduk miskin juga semakin sedikit ya Bunda. Kalau pakai indikator yang lama sebenarnya menurut PBB ya 2024 Indonesia itu sudah lepas dari kemiskinan ekstrim, karena diperkirakan ya di 2024 itu ya tinggal tersisa 1,5% dari 200 sekian juta penduduk Indonesia yang masuk kategori
miskin ekstrim. Makanya ada wacana untuk melihat kemiskinan itu kita harus pakai alat ukur yang terbaru ya. baru. Cuma kan kadang-kadang pemerintah ini sensitif ya. Wah, jadi angka kemiskinannya naik dong gitu. Tapi kan itu bukan hal yang penting sebenarnya. Yang penting itu adalah bagaimana kondisi real di lapangan. Karena apa? Jelas dong. Ketika dulu mungkin di tahun 2010, 2015 ya kan, mungkin 12.000 ukuran 12.000 per hari itu relevan. Tapi sekarang ya mungkin angka itu sudah tidak pas lagi untuk dijadikan acuan. Ya. Seperti itu. Seiring berjalannya penambahan atau kenaikan harga-harga ya Punago ya, maka memang harus adanya rumusan atau perhitungan yang baru. Nah, pemerintah juga kan punya program kartu petani berjaya ya Pun ya. Nah, bagaimana efektivitasnya untuk menekan angka kemiskinan? Ya, itu tadi ya, di mana suatu daerah itu misalnya sektor paling banyak digeluti masyarakatnya adalah sektor pertanian, ya bila mana dan kemudian pemerintah fokus di sektor itu, misalnya Provinsi Lampung nih yang punya program kartu petani berjaya, logikanya maka kesejahteraan petani itu akan mengalami peningkatan. Makanya dalam diskusi yang sempat saya hadiri juga ya di pertengahan pekan lalu, maka memang cara yang paling efektif adalah memang benar-benar fokus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian kita akan jauh lebih sukses lagi untuk menekan angka kemiskinan. Pemerintah sepertinya memang harus berhitung ya, berapa sih sebenarnya kebutuhan kos produksi yang dikeluarkan petani misalnya dalam setahun, dan berapa margin yang bisa mereka hasilkan, dan kita bisa lihat apakah margin keuntungan yang diterima petani itu sama nilainya dengan untuk mengukur garis kemiskinan. Andai kata misalnya masih banyak petani yang pendapatannya, keuntungannya itu di bawah garis kemiskinan, otomatis akan semakin banyak petani yang terjerembab ke dalam garis kemiskinan. Begitu juga sebaliknya, apabila misalnya semakin banyak petani yang bisa menciptakan ya margin keuntungan dalam satu tahun itu di atas kapasitas garis kemiskinan, otomatis akan semakin banyak petani yang bergerak dari di bawah garis kemiskinan di atas garis kemiskinan. Misalnya seperti ini, kalau kita hitungan kasar lah ya, garis kemiskinan itu misalnya 21 juta per bulan. Sementara petani kita itu marginnya setahun 21 juta setahun. Sementara petani kita hanya bisa menghasilkan keuntungan 18 juta setahun. Artinya ada gap kan sekitar misalnya 3 juta. Nah, bagaimana pemerintah ke depan bisa semakin memperkecil gap ini, atau justru sebaliknya, pendapatan para petani di Provinsi Lampung itu ke depan itu berada jauh di atas garis kemiskinan. Saya yakin angka kemiskinan akan jauh lebih progresif lagi penambahannya. Kembali lagi dalam mengoptimalisasi program-program yang sudah ada ya Pun ya, dengan anggaran yang terbatas, tadi program-program pertanian dan untuk menekan angka kemiskinan tadi, pemerintah juga harus menekan juga ya berupaya untuk menciptakan peluang-peluang selain dari sektor pertanian tadi ya Pun ya. Baik, terima kasih Punago atas pembahasan di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya pemirsa Metro TV Lampung, sesaat lagi kita akan membahas beberapa berita trending topik yang ada di Lampung Post Group setelah pariwara berikut ini.